Jadi itu ya, kenapa Allah mudahkan? Karena dengan ilmu yang kita miliki, kita mendapatkan minimal gambaran bagaimana sih kita untuk masuk surga gitu ya. Amal apa sih yang memudahkan kita ke surga? Amal apa sih yang menjerumuskan kita ke neraka? Alhamdulillah, maka nanti pilihannya adalah kita memilih amal-amal yang pisurgaeun gitu, amal-amal yang kelak akan menjadi wasilah surga. Itu. Jadi kenapa rasionalnya gitu ya, oleh Allah dimudahkan ke surga seperti itu. Nah, paling tidak nanti setelah kita punya pengetahuan tentang mana amal-amal yang memudahkan, mempercepat, mengarahkan ke surga, mana amal-amal yang membuat ke neraka, amal yang menghalangi ke neraka, maka pilihannya adalah setelah kita tahu itu, setelah kita tahu mana amal yang pisurgaeun, kita amalkan. Kita berjuang mengamalkannya. Jadi itu ya. Jadi rasionalnya ketika kita sudah tahu mana jalan surga dan mana jalan neraka, kita pilih jalan surga dengan mengamalkan amal-amal ahli surga gitu. Baik amal yang berkaitan dengan hati ya, keikhlasan gitu ya, akhlak hati, tawadhu dan sebagainya, ataupun amal-amal yang berkaitan dengan fisik ya, sholat, kemudian juga dengan harta, zakat, infak, sedekah. Itu perjuangannya adalah selepas kita mencari ilmu, kita tahu, kita beramal. Itu yang barangkali memudahkan gitu ya, Allah mudahkan kita ke surga itu seperti itu. Dan orang yang tidak mencari ilmu ya, kebalikannya, dia akan sulit ke surga. Kenapa? Karena dia tak punya ilmu surga gitu ya. Karena dia tidak tahu mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka, kan begitu. Pokoknya semua kehidupan gabres aja, hajar aja. Ya, tentang hukum hajar aja. Kan Rasulullah pernah memberikan sebuah prediksi ya. La ya'tiyanna 'ala nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal amin halalin amin haramin. Suatu hari akan datang masa kepada manusia, seseorang sudah tidak peduli cara dia mencari harta, apakah dari jalan yang halal ataukah dari yang haram. Orang sudah tak peduli gitu kan. Kenapa tak peduli? Nah, satu di antaranya adalah faktor ilmu. Ya, faktor ilmu, mana yang halal, mana yang haram, dia nggak tahu. Gitu ya. Jadi ternyata ilmu ini sangat penting. Kenapa oleh pujangga gitu ya, atau oleh ahli bahasa, ilmu itu diibaratkan dengan cahaya. Al ilmu nurun wal jahlu dorun. Ilmu itu cahaya dan bodoh itu, tanpa pengetahuan itu bahaya. Karena kalau tanpa ilmu, apa yang dia ucapkan sembrono nanti, tak peduli nanti halal haramnya. Apa yang dilakukan, diusahakan, dikerjakan juga demikian. Ya. Tapi kalau dengan ilmu, ya kita akan tahu mana jalan yang benar, mana yang tidak. Seperti ginilah, ketika gelap gulita ya. Ini ruangan seperti ini, studio misalnya ya, ada meja dan sebagainya lah, dengan arena yang luas. Ketika malam hari gelap gulita, mati lampu misalnya, maka akan kesulitan ya, kesulitan. Walaupun kita sudah tahu arah mana studio, mana dapur, mana ruang tunggu, mana ruang tamu, mana ruang produksi misalnya, sudah tahu.
Tapi kan karena gelap, jadi akhirnya apa? Jalan pun akan kepayahan kan. Maka dengan senter kita akan tahu, oh ini arah ke dapur, ini arah ke studio, ini arah ke ruang produksi dan seterusnya. Karena ada senter, ada cahaya. Ilmu diibaratkan cahaya seperti itu. Awas nih haram, awas nih syubhat ya, awas nih makruh, awas nih ya berbahaya, awas nih sia-sia, awas nih anfaedah dan sebagainya. Oh ini yang halal, ini yang wajib, ini yang mandub. Oh ini yang Allah senangi, ini yang Allah angkat derajat, ini amal yang akan Allah jadikan wasilah magfirah dan seterusnya. Begitu dengan senter tanda kutip, dengan ilmu. Ilmu nurun begitu ya. Dan memang kan hari ini kalau kita bertafakur, sepertinya sangat banyak ya, sangat banyak gitu ya, sangat banyak atau bahkan kebanyakan gitu. Fakta di lapangan itu menggambarkan apa yang Rasulullah gambarkan tadi. Ya. Fakta di lapangan memvisualkan apa yang Rasulullah gambarkan tadi. Bahwa nanti akan datang suatu masa orang sudah tak peduli cara mencari rezeki, halal atau haramnya gitu. Yang pasti adalah kita sebagai umat Islam harus memilih ya cara cari rezeki yang jelas-jelas halalnya. Kenapa? Ibnu Qayyim pernah menyampaikan sebuah quote ya, sebuah pendapat. Al-qalilu minal halali yubaraku fih. Rezeki yang halal walaupun sedikit akan Allah berkahi. Wal haramul katsir, rezeki yang haram meskipun banyak, yadhabu akan cepat hilang, wa yamhaqullahu ta'ala, dan Allah Ta'ala akan menghancurkannya. Ya, yang halal itu walaupun sedikit akan Allah berkahi. Kalau kita meminjam istilah orang Sunda ya, barokah teh seetik mahi loba nyesa. Walaupun ini adalah sebagian kecil dari mana barokah gitu ya. Seetik mahi loba nyesa, sedikit, rezekinya sedikit, tapi cukup. Apalagi banyak, pasti tersisa. Itu barokah. Nah, kalau kita menelaah peribahasa Sunda ini, sedikit cukup, banyak bersisa, itu saya yakin berangkatnya dari hati yang bersyukur. Ya. Hati yang bersyukur menerima apa yang Allah berikan, itu yang nanti akan dicukup-cukupkan. Di antaranya dengan faktor berhemat ya. Untuk makan pokok misalnya 4 sehat 5 sempurna. Ini prinsip. Maka nanti akan cari barang-barang, makanan-makanan yang cukup untuk menunjang 4 sehat 5 sempurna. Orang Sunda tambahan 4 sehat 5 sempurna 6 sebeuh gitu ya. Dia akan cari itu berhemat. Oh cukup dengan misal, oh di tempe ada protein, cukup dengan tempe. Nggak usah beli telur misalnya begitu kan. Oh ternyata di kacang-kacangan itu ada lemak, nggak usah beli ayam gitu ya, berarti tempe bumbu kacang misalnya begitu. Di karbohidratnya misalnya ya nasi pastikan gitu ya. Oh di kangkung cukup, oh berarti sudah cukup dengan tempe, dengan kangkung,
dan dengan bumbu kacang itu sudah cukup bisa mewakili ya 4 sehat 5 sempurna. Maka berhemat. Ini kan sangat murah ya. Sangat murah ya. 10.000 modalnya itu bisa bahkan mungkin kurang lah ya. Mungkin bisa 6 ribuan. Tempe, kangkung, dan suuk kacang udah selesai. Itu dengan rasa bersyukur, maka nikmat ataupun rezeki yang sedikit itu akan cukup insya Allah. Ya, pakaian misalnya. Kalau ternyata cukup setahun beli satu saja ya cukup. Gak usah terlalu banyak membeli pakaian. Ya, setahunnya misalnya berapa puluh kali itu ya, gitu. Karena tadi apa? Prinsipnya sedikit mahi gitu. Seperti itu. Kemudian apa lagi? Hal-hal lain. Prinsipnya adalah berhemat. Kedua ya, karena rezekinya sedikit harus kendalikan yang namanya gaya hidup. Bukan berarti umat Islam gak boleh punya lifestyle, boleh saja. Boleh saja umat Islam punya lifestyle, sangat dibolehkan. Tapi kalau anggarannya ada. Kalau anggarannya tidak ada, baiknya apa? Kendalikan gaya hidup. Gitu ya. Intinya adalah semangat fungsi. Fungsinya buat apa? Nah, itu yang dibeli. Ya. Walaupun pada prinsipnya dalam jual beli itu ya sebenarnya ya bukan tidak ada sih. Mahal dan murah itu relatif. Ya, bandingannya bukan dengan produknya, tapi bandingannya lebih besar dengan isi dompet kita. Itu mahal seperti itu gitu. Produk dibilang mahal kalau bandingannya dengan isi dompet kita. Bener nggak? Ayo. Ibu-ibu tuh kalau belanja ke sebuah toko serba mau beli gamis tuh misalnya. Wis, dari kejauhan ini gamis bagus. Kayaknya cocok nih buat aku misalnya gitu. Ketika dihampiri, yang pertama dilihat apanya? Ayo ibu-ibu. Bandrolnya kan. Karena ingin menyesuaikan dengan isi dompet kita. Begitu. Nah itu. Sebenarnya kalau perspektif barang dan jasa itu sepadan sebenarnya. Jadi harga itu sepadan dengan value. Ya. Jadi ketika harganya tanda kutip ya mahal, dianggap mahal. Itu karena memang value-nya tinggi. Ya. Value-nya luar biasa. Nah, seperti itu. Ada sebuah barang kemudian murah karena emang value-nya seperti itu, rendah. Nah, jadi itu ya, stigmahi itu karena faktor bersyukur dan mengendalikan gaya hidup. Nah, apalagi loba pastinya apalagi banyak itu akan tersisa. Dan sisanya tentunya prinsipnya akan digunakan untuk kebaikan. Bukan hanya untuk kepentingan keluarga, tapi akan diberdayakan untuk kepentingan umat dan agama. Itulah prinsip berkah ala orang Sunda, setikmahi loba nyesa. Sedikit akan cukup, banyak akan tersisa. Itu. Kata Ibnu Qayyim tadi, ya, rezeki yang halal itu walaupun sedikit akan Allah berkahi, begitu. Dan rezeki yang banyak tapi haram akan cepat hilang dan akan Allah hancurkan. Ini ya, ini penerawangan ataupun hasil tafakur Ibnu Qayyim. Kalau hari ini kita selalu cepat habis, ya, rezeki yang kita
rezeki yang dicari dengan kerja keras luar biasa, pergi pagi pulang petang, P4. P7, pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan. Kemudian cepat hilang. Kata Imam Ibnu Qayyim, ini di antara faktornya adalah karena caranya mencari rezeki itu haram. Ya. Karena haram cara carinya. Ya. Dengan riswah, suap menyuap, dengan riba, ya. Kemudian dengan goror, dengan menipu, dengan curang, dengan fake order, fake transaction, transaksi palsu. Kemudian juga mencuri, ya, korupsi dan seterusnya. Cara-cara haram ini yang nanti akan mempercepat hilangnya apa yang sudah diusahakan dengan keras itu. Ya. Misalnya sudah diamankan, sekuritasnya sangat tinggi, misalnya satpam banyak, ya, CCTV banyak. Ternyata memang maling tidak ada, rampok tidak ada, tapi bismillah ada arus pendek listrik, korsleting misalnya, kemudian kebakaran. Seperti itu cara Allah, ya. Karena Allah itu kalau sudah berkehendak tidak ada yang bisa menahannya. Wa idza qada amron, ya, yaqulu kun fayakun. Allah itu cukup bilang kun fayakun. Ya. Allahumma la mani'a lima a'taita. Itu prinsipnya. Wala mu'tiya lima mana'ta. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak akan ada yang sanggup menahannya. Dan kalau Allah menahan, tidak berkehendak, tidak akan ada yang sanggup untuk memaksanya. Doa ini doa prinsip, ya, yang menjadi tauhid tingkat tinggi, gitu. Begitu kan, sehebat apapun orang membuat sekuritas untuk aset hartanya, gitu ya. Pokoknya sangat canggih lah, gitu. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, hilang ya hilang, gitu. Intinya adalah apa yang terjadi kita harus tafakuri. Mungkinkah banyak kehilangan barang, uang, aset, harta itu karena cara kita, atau di antara cara cari uang itu ada yang haram? Di antara cara cari uang itu ada yang misalnya Allah larang? Tafakuri itu, kalau ditemukan kemudian hapus, hilangkan. Karena itulah ternyata yang menyebabkan rezeki yang sudah diikhtiarkan dengan sangat keras itu cepat hilang, kata Imam Ibnu Qayyim. Dan yang pasti, wa yamhaqullahu ta'ala, Allah akan hancurkan. Seperti halnya riba kan, dalam sebuah ayat kan, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah akan menghancurkan riba dan Allah akan menyuburkan sedekah. Ya, ini sebagai sebuah representasi bahwa yang Allah haramkan akan Allah hancurkan. Sekali lagi, yang Allah haramkan akan Allah hancurkan. Ini ibaratnya mengajak perang kepada Allah. Sudah Allah tetapkan ini enggak boleh, ini yang boleh, ini yang haram, tinggalkan oleh kalian. Malah diambil yang haram, malah dilakukan yang haram. Kan sama saja ngajak perang dengan Allah, kan begitu. Owner, si bos misalnya, tim perusahaan itu udah melarang, ini batasan yang nggak boleh, ini yang haram.
Misalnya gitu ya, dalam perusahaan. Ini yang tidak boleh dikerjakan. Malah dikerjakan misalnya. Kira-kira bagaimana tanggapan si owner itu? Marahlah. Kalau sudah keterlaluan bagaimana? Nggak diampuni lah. Mungkin dirumahkan. Karena melanggar dengan sengaja apa yang dilarang oleh perusahaan. Begitu. Allah pun demikian. Maka pastikan apa yang kita cari dengan cara yang halal. Dan pastikan hasil dari yang kita cari kita gunakan juga pada yang dibolehkan, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mudah-mudahan semua yang kita ikhtiarkan Allah ridhoi, Allah berkahi. Ya. Semua yang kita lakukan Allah restui dan Allah berikan kebaikan di dalamnya. Ya, mudah-mudahan hasilnya pun demikian. Harta, rezeki yang kita dapatkan kita gunakan untuk kebaikan, untuk amal soleh, sehingga proses dari awal hingga akhir, dari pencarian hingga penggunaan itu semuanya berdampak kebaikan dan menunjang kita untuk mudah masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin.